Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abdul Hakim dengan NIM 24050041. Kali ini saya akan membacakan tugas yang saya rangkum dari tugas ilmu negara. Yang pertama, istilah ilmu negara. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan seperti pada umumnya ilmu pengetahuan lainnya, didasarkan pada kerangka ontologis atau hakikat yang dikaji, epistemologis bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, dan aksiologis nilai kegunaan. Ilmu negara juga dikaji berdasarkan 3 unsur tersebut. Dalam kajiannya dapat ditelusuri melalui cara sistematis, yaitu dengan mendeskripsikan lokus dan fokus kajiannya. Selanjutnya, pengertian ilmu negara. Menurut M. Solly Lubis, ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum, mengenai asal mulanya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Dan menurut C.S.T. Kansil, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sendi-sendi pokok atau asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok terhadap negara. Selanjutnya, objek dan ruang lingkup negara. Yang pertama, objek. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian, yaitu negara, termasuk di dalamnya konsep-konsep negara. Pembahasannya menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat umum, dengan menganggap negara sebagai genus atau bentuk umum, dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara. Yang kedua, ruang lingkup. Menurut Max Iver, ruang lingkup negara meliputi timbulnya negara, dasar dari kewibawaan, perubahan fungsi-fungsi negara, perubahan bentuk-bentuk negara. Selanjutnya, metode pendekatan ilmu negara. Mempelajari ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa metode untuk mengkajinya, antara lain metode sistematik, metode eksperimen, metode sejarah, metode perbandingan, metode psikologi, metode sosiologi, metode biologis, metode hukum atau normatif, dan terakhir metode filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Artamevia akan menjelaskan bab 2. Ada 4 poin, yaitu 1. Pengertian negara. Pengertian negara dalam konsep pemikiran Barat. Negara dalam konsep Barat sebagaimana diuraikan Nikmatul Huda. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan jasa guna memperoleh hidup yang sebaik-sebaiknya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah negara hukum, yang dimana terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. 2. Negara dalam perspektif Islam. Negara dalam pandangan Islam diberi bermacam-macam predikat, yang predikat ini tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, namun dari pemikiran yang tidak mengikat. Poin kedua yaitu teori kekuasaan negara. Teori kekuasaan negara yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang pelaku untuk memengaruhi perilaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Teori legitimasi kekuasaan menurut Sohino ditinjau dari sudut hukum tata negara. Negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan. Teori ketiga yaitu pembagian kekuasaan dan fungsi kekuasaan negara. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan. Salah satu ciri konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, atau agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah kekuasaan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang absolut. Yang kedua yaitu fungsi negara dalam pandangan Barat. A. Fungsi diplomatik, B. Fungsi finansi, C. Fungsi defensi, D. Fungsi justik, E. Fungsi polis. 3. Fungsi negara dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu penyelenggara pemerintah yang efektif, 2. Penggara hak rakyat, 3. Pengelola keuangan publik. Yang terakhir, poin terakhir yaitu tujuan negara.
Tujuan negara menurut Sarjana Barat, negara adalah alat lazim. Tujuan didirikannya negara dalam pandangan Aristoteles adalah yang pertama, menyelenggarakan kepentingan warga negaranya. Yang kedua, berusaha supaya warga negara hidup baik dan bahagia, didasarkan atas keadilan. Keadilan itu memerintahkan dan harus menjelma di dalam negara. Yang kedua yaitu tujuan negara dalam perspektif Islam. Al-Quran memberikan pengarahan sebagai berikut, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, maka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini mengandung makna tujuan suatu negara Islam dan ciri khas dasar pada penguasa dan pengatur negara yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu saja yang saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Alvin Asmara. Saya akan menjelaskan bab 3 unsur negara. Yang pertama, teori politik. Untuk dapat disebut sebagai negara harus memenuhi 3 unsur mencakup. Yang pertama, harus ada rakyat atau penduduk. Yang kedua, harus ada wilayah dari segi geopolitik termasuk kekayaan alam. Yang ketiga, harus ada pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, teori hukum internasional. Unsur-unsur yang diperlukan bagi terbentuknya negara. Ada yang termasuk unsur yang bersifat mutlak atau konstruktif. Dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Menurut Convention Rights and Duties of State Montevideo, tahun 1933 adalah pertama, a permanent population. Yang kedua, a definite territory. Yang ketiga, a government. Yang keempat, a capacity to enter into relation with other state. Itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Irwansyah akan menjelaskan bab 4, yaitu asal mula terbentuknya negara. Kajian tentang asal mula terbentuknya negara dapat didekati dengan 2 cara. Yang pertama itu secara faktual, pendekatan faktual. Yang kedua, secara pendekatan teoritis. Yang pertama, pendekatan faktual. Pendekatan faktual sangat menekankan pada kenyataan sejarah, yaitu bahwa kenyataan sejarah dapat dibentuk antara lain yang pertama, pendudukan. Yang kedua, melepaskan diri dari negara itu dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh ini seperti negara Timur Leste yang melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Yang ketiga itu peleburan fusi. Beberapa negara mengadakan peleburan dan menjadi negara baru. Contohnya seperti negara Jerman yang setelah Perang Dunia II berakhir, Jerman itu terpecah menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian dilakukan reunifikasi antara kedua negara itu pada tahun 1990 dan menjadi negara Jerman kembali. Yang keempat itu pemecahan. Contohnya seperti Uni Soviet yang terpecah menjadi 15 negara baru pada tahun 1991. Yang kedua, pendekatan teoritis. Ada beberapa teori mengenai terjadinya atau asal mula terjadinya negara baik menurut pemikir Barat maupun dalam pandangan pemikir Islam. Teori dalam pandangan pemikir Barat. Yang pertama itu teori terbentuknya negara berdasarkan pemikir Barat. Antara lain, yang pertama teori ketuhanan, yang kedua teori perjanjian, yang ketiga teori kekuatan atau golongan, yang keempat teori keturunan dan keturunan, yang kelima teori organis, yang keenam teori historis atau evolusi, yang ketujuh teori alamiah. Terus ada yang kedua itu teori asal mula negara dalam pemikir Islam. Antara lain, menurut Ibnu Abirami, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiah sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga sangat memerlukan hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat. Dari proses ini maka tumbuh kota-kota. Yang kedua itu menurut Al-Farabi. Al-Farabi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sedangkan tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga itu menurut Al-Marwidi.
al-marudi antara rakyat dan imam atau kepala negara. Terdapat suatu kontrak atau perjanjian secara sukarela yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Imam selain berhak untuk ditaati dan menuntut loyalitas, ia juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Sekian. Terima kasih. Saya Alwi akan menjelaskan bab 5, yaitu tipe-tipe negara. Dalam sejarah pertumbuhan ilmu negara, tipe-tipe pokok negara dapat dibagi atas 5 bagian, yaitu: yang pertama, negara Timur kuno atau purba; yang kedua, negara Yunani kuno; yang ketiga, negara Romawi kuno; yang keempat, negara abad pertengahan; yang kelima, negara hukum. Materi selanjutnya, bentuk negara. Yang pertama, istilah bentuk negara. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, macam-macam bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan; yang kedua, negara serikat atau federal; yang ketiga, negara konfederasi. Materi selanjutnya, bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan. Yang pertama, negara dengan sistem pemerintahan presidensil; yang kedua, negara dengan sistem pemerintahan parlementer; ketiga, dengan sistem pemerintahan referendum. Sekian, terima kasih. Saya Fatih akan menjelaskan bab 6. Istilah dan pengertian konstitusi. 1. Istilah konstitusi. Konstitusi dengan istilah lain Constitution atau Verfassung dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau Grundgesetz. Menurut Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, yang membagi konstitusi dalam 3 pengertian sebagai berikut. A. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan. Ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. B. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut Rechtsverfassung. C. Kemudian orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang. 2. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai keterangan undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Tujuan konstitusi pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Materi muatan konstitusi. Konstitusi suatu negara termuat dalam undang-undang dasar dan berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau undang dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dasar terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau aturan pokok negara-negara. Ia hanya memuat aturan-aturan pokok yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai norma. Klasifikasi konstitusi. Berbicara mengenai klasifikasi konstitusi, tentunya harus membandingkan beberapa konstitusi yang berlaku di negara di dunia ini. Banyak para sarjana yang telah mencoba mengklarifikasi konstitusi, di antaranya K.C. Ware dalam bukunya Modern Constitution. C.F. Strong menulis Hukum Modern Political Constitution. James Bridges dalam bukunya Studies in History and Jurisprudence, dan Van Marseven and Van der Tang dalam bukunya Overhead Vertiginset Groundway. Nilai berlakunya konstitusi. Sehubungan dengan penilaian
Berlakunya konstitusi sebagai diungkapkan oleh Newman Dekker. Dilihat dari implementasi konstitusi, yaitu apa antara yang tercantum dalam ketentuan konstitusi dengan apa yang dilaksanakan secara nyata di lapangan. Maka ada kategori konstitusi yang yaitu konstitusi normatif, konstitusi nominal, dan konstitusi sematik. Bab 8. Demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi sebagai tatanan ketertiban. Secara garis besar, demokrasi adalah sebagai sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada. Nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Sejarah perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari pemikiran Yunani kuno tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan pada masa berbentuk demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang berdasarkan prosedur mayoritas. Prinsip demokrasi. Dalam pandangan Robert Dahl, prinsip yang harus ada dalam visi demokrasi yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada tahun 1945 sampai 1959. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1959 sampai 1965. Ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan pengaruh adanya perkembangan komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1966 sampai 1989. Periode ini adalah masa pemerintah Presiden Soeharto yang disebut masa Orde Baru sebagai reaksi terhadap pelaksanaan masa pemerintahan Orde Baru. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1998 sampai sekarang. Pengalaman pemerintah Orde Baru memberi pelajaran yang berharga bagi praktik kehidupan bernegara bahwa penyelewengan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dapat membawa petaka dan kehancuran serta penderitaan rakyat. Demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi mengandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan dalam negara hukum mengandung prinsip-prinsip demokrasi, yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi itu dijalankan secara beriringan. Negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus sudah sejak awal memilih sebagai negara hukum, dan pada saat itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun pengertian negara hukum tidak ditemui secara eksplisit dalam pasal-pasalnya, namun dalam penjelasan umum menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 9. Pemilu dan partai politik. Pemilihan umum atau pemilu. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan alat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sistem pemilu. Menurut Muhammad Kusnadi dan Harmali Ibrahim, sistem pemilu ada dua, yaitu sistem pemilu mekanis dan organis. Sistem pemilu mekanis adalah
menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama, sedangkan sistem pemilu organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan gen, fungsi tertentu, ekonomi, industri, lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial. Pemilu dalam pandangan Islam. Pemilu dalam pandangan Islam digambarkan di dalam Al-Quran dengan konsep musyawarah. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengadilan keputusan. Pemilu di Indonesia sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat, antara lain rakyat ikut berperan dalam pengisian jabatan-jabatan negara melalui pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E tentang pemilu sebagai berikut. Yang pertama, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, pemilu diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. 3. Peserta pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Peserta pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah orangnya. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap dan mandiri. Partai politik. Partai politik merupakan salah satu dari pilar negara demokrasi, yakni suatu kelompok yang memberikan wadah bagi anggotanya untuk ikut berpartisipasi